Serangkaian Dies Natalis ke-28 di Satya Dharma Singaraja menggelar seminar implementasi konsep Trihita Karana dalam mewujudkan ekonomi sirkular di Auditorium Ratini Gorde, kampus di Satya Dharma Singaraja pada Jumat 19 Januari 2024 dalam rangka juga menguatkan program Eko Kampus yang telah diluncurkan di kampus di Satya Dharma Singaraja. Seminar implementasi konsep Trihita Karana dalam mewujudkan ekonomi sirkular ini menghadirkan 5 pembicara, yakni Armi Tanti Hanum Kasmito selaku Regional Public Affairs Manager Coca-Cola Euro Pacific Partner CCEP Indonesia, Kepala Pusat Kajian Ekonomi Kreatif Undiknas Denpasar, Igusti Ngurah Widya Hadisaputra, perwakilan dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion P3E Bali dan Nusa Tenggara, Cokordo Istri Muter Handayani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Gede Melandrat SP, dan dosen dari STIE Satya Dharma Singaraja, Dr. Igusti Made Dharma Hartawan. Acara juga diisi penanda tanganan MOU antara STIE Satya Dharma Singaraja dengan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion P3E Bali dan Nusa Tenggara dan Coca-Cola Euro Pacific Partner CCEP Indonesia dalam rangka mewujudkan ekonomi sirkular, di mana sebelumnya STIE Satya Dharma Singaraja juga telah melaunching program Eko Kampus. Selain itu juga dilakukan aksi penanaman pohon bersama di lingkungan kampus STIE Satya Dharma Singaraja. Turut hadir Ketua Yayasan Ratini Gorde, Dr. Ana Agung Ngurah Oke Suryadinata Gorde. Ketua STIE Satya Dharma Singaraja, Dr. Nyoman Juli Nuryani mengungkapkan, sebelumnya STIE Satya Dharma Singaraja telah melaunching program Eko Kampus dan program tersebut diimplementasikan dengan bersinergi dengan beberapa instansi terutama P3E Bali Nusra, juga dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia, dan Pusat Studi Undiknas PSU, terutama Pusat Kajian Ekonomi Kreatif Undiknas. STIE Satya Dharma Singaraja mencoba untuk menguatkan apa yang telah dilakukan terkait dengan Eko Kampus, di mana ada 4 fokus yang baru dicanangkan dan sudah dilakukan, yaitu hemat energi, pemilahan sampah, lingkungan hijau, serta penghematan penggunaan kertas. Program tersebut nantinya bisa disinergikan dengan beberapa instansi yang kebetulan diundang dalam seminar kali ini. Acara seminar juga memberikan edukasi kepada mahasiswa dan seluruh sivitas akademika STIE Satya Dharma Singaraja, sehingga ini semakin memantapkan program Eko Kampus ke depannya, yang juga akan dikaitkan dengan Eko Temple dan juga Eko Office. Selain itu juga sudah dilakukan best practice atau praktek baik dari Pusat Studi Undiknas PSU dan instansi-instansi lainnya. Ini diharapkan akan memberikan contoh positif bagi STIE Satya Dharma Singaraja. Sejauh ini implementasi yang telah dilakukan di STIE Satya Dharma Singaraja adalah pengumpulan dan pengolahan sampah-sampah plastik. Kedepan diharapkan sudah dibentuk bank sampah baik untuk lingkungan di STIE Satya Dharma Singaraja maupun di lingkungan sekitar masyarakat. Selain itu juga sudah dilakukan penanaman pohon produktif atau yang memiliki nilai ekonomi. Nantinya buah-buahan dari pohon yang ditanam tersebut akan diolah menjadi produk-produk di UMKM kewirausahaan STIE Satya Dharma Singaraja. Sudah kami lakukan di sini adalah pengumpulan sampah-sampah plastik dan bagaimana pengolahan dari sampah-sampah non plastik itu, sehingga ini akan menjadi mudah-mudahan ke depan ini sudah kita akan bentuk bank sampah, ada yang di STIE Satya Dharma baik untuk lingkungan STIE Satya Dharma maupun lingkungan sekitar masyarakat di Singaraja ini. Sudah kami lakukan seperti penanaman pohon, terutama adalah penanaman pohon yang produktif dan bernilai ekonomi. Di sini nanti hasilnya akan kami coba untuk olah menjadi produk-produk di UMKM kewirausahaan STIE Satya Dharma. Juli Nuryani mengatakan lebih lanjut, dalam kegiatan seminar kali ini juga dilakukan penanda tanganan MOU antara STIE Satya Dharma Singaraja dengan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion P3E Bali dan Nusa Tenggara dan Coca-Cola Euro Pacific Partner CCEP Indonesia. Dari kerjasama tersebut diharapkan STIE Satya Dharma Singaraja bisa menggali ekonomi sirkular.
Artinya ke depan akan diupayakan dari ekonomi linear ke ekonomi sirkular untuk nantinya bagaimana mendapatkan support dari Coca-Cola yang telah memiliki best practice. Untuk di awal, STIE Satya Dharma Singaraja akan fokus membentuk bank sampah sehingga ke depan bisa memproses bagaimana ekonomi sirkular tersebut bisa diterapkan di kampus STIE Satya Dharma Singaraja. Diharapkan dari bank sampah tersebut akan melahirkan peluang-peluang ekonomi. Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM STIE Satya Dharma Singaraja, Kadek Tirtayasa mengatakan, kegiatan seminar dilaksanakan dalam rangka Disnatalis ke-28 STIE Satya Dharma Singaraja, di mana tema yang diambil adalah implementasi konsep Trihita Karana dalam mewujudkan ekonomi sirkular. Tema tersebut diambil karena pihak kampus ingin bagaimana dalam melaksanakan Eko Kampus, mahasiswa dan sivitas akademika di STIE Satya Dharma Singaraja mendapatkan bimbingan-bimbingan dari para narasumber yang dihadirkan dalam acara seminar tersebut. Seminar juga diadakan untuk mendukung kegiatan Eko Kampus, Eko Temple, serta Eko Office yang pastinya sejalan dengan konsep Trihita Karana. Kadek Tirtayasa berharap dengan mengadakan seminar tersebut, mahasiswa di STIE Satya Dharma Singaraja bisa lebih paham tentang bagaimana konsep Eko Kampus. Kedepan juga diharapkan adanya kolaborasi dan sinergi untuk mengembangkan kegiatan Eko Kampus tersebut. Jadi kenapa kami mengambil tema seperti itu? Karena di sini kita ingin bagaimana sih dalam kita melaksanakan Eko Kampus ini bisa lebih langsung juga mendapatkan bimbingan-bimbingan dengan cara kita mendatangkan narasumber dari DLH, dinas-dinas terkait yang merupakan lebih luas untuk memberikan kita pengetahuan tentang ekonomi sirkular. Kemudian daripada itu juga kenapa kita seminar ini kita adakan karena untuk mendukung kegiatan Eko Kampus, Eko Temple, serta Eko Office-nya. Karena Trihita Karana juga itu ada, Eko Temple-nya pasti ada, biar menjadi satu. Makanya kita laksanakan kegiatan seminar seperti ini. Armitanti Hanum Kasmito selaku Regional Public Affairs Manager Coca-Cola Euro Pacific Partner CCEP Indonesia mengatakan, tema seminar dengan apa yang diimplementasikan oleh Coca-Cola sudah sangat sesuai. Jadi ketika membahas ekonomi sirkular, maka yang difokuskan adalah bagaimana mendaur ulang barang-barang yang tadinya dianggap sampah untuk dijadikan produk-produk yang bernilai ekonomi. Dengan ekonomi sirkular juga bisa mengurangi sumber daya alam yang terekstrak. Hal tersebut juga telah dilakukan oleh Coca-Cola untuk menjaga lingkungan dengan menarik kembali seluruh botol PET untuk kemudian didaur ulang dan dijual sehingga mengurangi penggunaan virgin PET. Trihita Karana merupakan konsep hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan sesama. Oleh karena itu, Armi yakin dengan apa yang dilakukan terhadap alam, lingkungan, dan sesama makhluk hidup lainnya, pasti kedepannya akan menjadi sesuatu yang dilihat atau diapresiasi secara spiritual juga. Jadi konsep ekonomi sirkular dengan Trihita Karana sudah sangat sejalan. Armi berharap apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan seperti Coca-Cola juga bisa diimplementasikan oleh mahasiswa STIE Satya Dharma Singaraja. Konsep ekonomi sirkular sederhana yang bisa dilakukan oleh mahasiswa adalah bagaimana mereka bisa memilah sampah organik dan anorganik, serta bisa mengambil manfaat dari sampah yang ada tersebut. Nah, Trihita Karana sendiri kan konsep antara manusia dengan lingkungan dan dengan spiritual ya. Saya yakin dengan apa yang kita lakukan kepada alam dan lingkungan dan sebagai sesama makhluk hidup lainnya itu pasti menjadi sesuatu yang dilihat atau diapresiasi secara spiritual juga gitu. Jadi sudah sangat align, harapannya apa yang dilakukan oleh perusahaan seperti kami juga bisa diimplementasikan oleh teman-teman mahasiswa dari sisi rumahnya sendiri. Jadi kalau ditanya baseline-nya ekonomi sirkular apa sih? Pemilahan sampah. Sederhana kita memilah sampah, mana yang organik, mana yang anorganik, dan bisa mengambil manfaat dari sampah yang ada tersebut, itu sudah dianggap sebagai ekonomi sirkular sederhana gitu.
Army kemudian berharap dari MOU yang sudah dijalin dengan STIE Satya Dharma Singaraja, pihak Coca-Cola bisa membantu dalam mengimplementasikan program Eco Campus. Army juga memberikan masukan agar dalam program Eco Campus tersebut juga dimasukkan dalam hal pengolahan sampah organik. Kebetulan dari pihak Coca-Cola sendiri sudah pernah memiliki modul terkait pengolahan sampah organik. Harapannya dari modul ini bisa diimplementasikan oleh STIE Satya Dharma Singaraja lewat program Eco Campus melalui MOU tersebut. Narasumber selanjutnya, Kepala Pusat Kajian Ekonomi Kreatif Undiknas Denpasar, Igusti Ngurah Widya Hadisaputra mengungkapkan bahwa dalam seminar tersebut pihaknya mencoba untuk menyampaikan seperti apa implementasi dari pelaksanaan Trihita Karana, kaitannya dengan sustainability dan juga dengan ekonomi sirkular. Dari sisi akademisi, Pusat Studi Undiknas PSU tentunya menjembatani hal tersebut dalam ranah Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu yang bisa dilaksanakan adalah dengan kegiatan peningkatan awareness dan juga community development. Ini sudah dilakukan oleh PSU dengan mendampingi masyarakat di kawasan Pantai Jerman untuk mewujudkan ekonomi sirkular. Menurutnya, peran institusi pendidikan dari sisi Tridharma Perguruan Tinggi sangat penting. Bagaimana akademisi bisa mengetuk tularkan semangat Trihita Karana ini agar bisa menjadi pedoman untuk mewujudkan sustainability di Bali dengan konsep local genius dan local wisdom untuk mewujudkan ekonomi sirkular di Bali. Kedepan diharapkan hal-hal yang telah dikonsepkan dalam Trihita Karana yang sudah dipegang selama ini di Bali juga bisa menjadi spirit untuk mewujudkan sustainability atau keberlanjutan tidak hanya dari sisi kehidupan bermasyarakat, tetapi juga mewujudkan ekonomi hijau, ekonomi mandiri, dan ekonomi sirkular. Nah, memang peran institusi pendidikan dari sisi Tridharma Perguruan Tinggi sangat tinggi sekali atau sangat penting ya. Bagaimana kita bisa menggetuk tularkan semangat Trihita Karana ini agar bisa menjadi pedoman untuk mewujudkan sustainabilitas di Bali dengan konsep local genius dan local wisdom yang kita miliki untuk mewujudkan sirkular ekonomi di Bali. Perwakilan dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion P3E Bali dan Nusa Tenggara, Cokordo Istri Muter Handayani mengungkapkan, melihat dari sisi kewenangan bahwasanya P3E memiliki kewenangan menyiapkan regulasi. Dari kementerian sudah banyak regulasi terkait dengan bagaimana pengelolaan lingkungan, terutama pengelolaan sampah. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana implementasi dari regulasi-regulasi tersebut. Jika dilihat dari aturan yang dibuat secara nasional bahwa pihak P3E menargetkan pengolahan sampah adalah 30% pengurangan dan 70% penanganan. Untuk pengurangan sendiri filosofinya adalah masyarakat yang melakukannya, sedangkan untuk penanganan akan menjadi tugas dari pemerintah. Bagaimana sampah-sampah yang tidak dikelola akan ditangani oleh pemerintah. Inilah kemudian akan digenjot bersama untuk mencapai target-target tersebut di tahun 2030. Kita telah menargetkan untuk pengelolaan sampah terutama ya Ibu 30% pengurangan dan 70% penanganan. Jadi untuk pengurangan sendiri itu bisa kita lakukan, filosofinya adalah masyarakat yang melakukan di pihak pengurangan. Sedangkan untuk penanganan itu akan menjadi tugas dari pemerintah sendiri, bagaimana sampah-sampah yang tidak terkelola itu akan ditangani oleh pemerintah. Nah, ini yang mungkin akan kita genjot bersama, bagaimana kita bisa mencapai target-target itu di tahun 2030 nanti. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Gede Melandrat SP mengatakan, kalau berbicara implementasi Trihita Karana itu adalah payung hukumnya DLH. Dia juga mengungkapkan bahwa DLH telah melaksanakan kegiatan dan konsultasi publik atas kajian lingkungan hidup, strategi rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Buleleng untuk 20 tahun ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Gede Melandrat juga memuji program Eco Campus yang diterapkan di STIE Satya Dharma Singaraja dan mengatakan akan mewujud nyatakan program tersebut. Dia kemudian mengajak para mahasiswa dan sivitas akademika STIE Satya Dharma Singaraja untuk terus berprogres.
Gede Melandrat juga berharap mahasiswa STIE Satya Dharma Singaraja paham dan mempunyai keinginan serta keterampilan sehingga bisa mengeluarkan produk-produk ekonomi sirkular yang bernilai ekonomi. Menurutnya, produk ekonomi sirkular tersebut tidak akan memiliki nilai ekonomi jika kita tidak mampu memberikan nilai atas produk tersebut. Ditambahkannya bahwa di Buleleng memiliki banyak produk ekonomi sirkular. Saking inginnya saya ke STIE dan ingin mendekatkan diri dengan kampus, karena kemarin saya dengar Ibu kampus luar biasa. Jadi saya ingin mewujud nyatakan ya. Jadi Ibu Ketua dan adik-adik saya atau bahkan anak saya yang ada di kampus ini, yuk kita maju, jangan sampai mundur. Kalau mundur di kampusnya. Dosen dari STIE Satya Dharma Singaraja, Dr. I Gusti Made Dharma Hartawan menerangkan, Trihita Karana dalam konteks ekonomi sirkular merupakan sebuah ajakan moral bukan saja kepada mahasiswa tetapi juga kepada masyarakat umum untuk mencintai lingkungan dan alam. Dia menambahkan para mahasiswa di STIE Satya Dharma Singaraja telah diedukasi tentang bagaimana mulai mengumpulkan sampah dari lingkungan sekitar. Menurutnya, isu lingkungan telah menjadi isu dunia. Jadi untuk mengatasi isu ini, tidak bisa hanya mengandalkan satu individu, namun memerlukan sebuah kesadaran yang sangat dalam dan mengakar. Dengan cara inilah kampus STIE Satya Dharma Singaraja bisa meningkatkan program Eko Kampus. Diharapkan ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat sekitar, utamanya Bali, Indonesia, dan bahkan dunia. Hartawan kemudian memberikan pesan moral kepada masyarakat untuk mencintai lingkungan sendiri. Jangan takut kotor karena di balik kotor itu ada sesuatu yang bersih. Lebih lanjut dikatakannya, produsen sampah tersebut berasal dari rumah tangga. Berdasarkan data, rumah tangga telah memproduksi sampah yang sangat banyak. Artinya masyarakat memerlukan kesadaran mulai dari kelompok yang paling kecil yaitu keluarga. Diharapkan program bank sampah akan menjadi solusi bagi permasalahan sampah yang merupakan isu klasik. Disinilah perlunya gerakan moral untuk mengatasi isu sampah tersebut. Produsen sampah yang paling awal itu kan dari rumah tangga, kira-kira itu. Jadi menurut data sih rumah tangga juga memproduksi sampah yang sangat banyak. Kira-kira dari datanya kayak tadi ya ada 150 ton untuk dibeleng, kita di Denpasar juga akan lebih banyak. Artinya apa? Artinya kita memerlukan kesadaran dari individu dalam kelompok yang paling kecil ya keluarga. Ya mudah-mudahan program bank sampah ini akan menjadi solusi lah bagi permasalahan sampah. Jadi permasalahan yang sangat klasik, permasalahan yang sangat kuno. Ya kita perlu gerakan moral. Jadi rumah tangga adalah basis untuk memulai yang paling awal. Paparan materi dari para narasumber seminar implementasi konsep Trihita Karana dalam mewujudkan ekonomi sirkular ini disambut antusias para peserta seminar yang juga aktif bertanya kepada para narasumber dan juga turut berdiskusi. Salah satu mahasiswa menanyakan kepada Armitanti Hanum Kasmito selaku Regional Public Affairs Manager Coca-Cola Euro Pacific Partner CCIP Indonesia terkait alasan Coca-Cola beralih dari kemasan botol kaca yang menurutnya lebih ramah lingkungan ke botol plastik. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Karyanita Widyasuti. Saya dari jurusan Double Degree semester 1. Izin bertanya untuk Ibu Armi. Dulu yang saya ketahui Coca-Cola menggunakan kemasan botol kaca yang lebih ramah lingkungan karena dikembalikan lagi ke pabrik untuk diisi ulang. Terus kenapa saat ini Coca-Cola menggunakan kemasan botol plastik? Sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Mahasiswa lainnya memberikan pertanyaan kepada pejabat dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion P3E Bali dan Nusa Tenggara, Cokorde Istri Muter Handayani terkait bagaimana program dari P3E untuk menangani produk-produk kemasan plastik yang saat ini masih digunakan oleh UMKM. Kemudian ia juga memberikan masukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Gede Melandrat, untuk membuat program yang bisa membantu para pemulung barang-barang bekas mendapatkan harga yang baik ketika mereka menjual barang-barang bekas yang mereka kumpulkan tersebut.
visi Ibu, di mana tidak lagi menggunakan kotak-kotak atau plastik-plastik untuk membungkus makanan. Nah, Ibu, seperti yang kita ketahui, sekarang kan juga lagi gencar-gencarnya UMKM Ibu. Nah, pada UMKM tersebut juga kita emang bungkus-bungkusnya kebanyakan plastik ya Ibu sekarang. Nah, bagaimana program dari P3E untuk menangani hal tersebut Ibu? Kemudian yang kedua, saya tunjukkan kepada Pak Gede, Bapak, saya tertarik juga dengan bank sampah. Nah, seperti yang kita ketahui dari zaman dulu sampai sekarang mungkin kita sering melihat pemulung. Nah, banyak pemulung dari Serede sampai Singaraja pun mungkin saat saya berangkat dari kampus pagi-pagi sudah banyak yang dulu Pak. Namun dari mereka banyak yang mengeluh bahwa harga jual dari hasil pulungan mereka itu murah. Kenapa pihak DLH tidak membantu mereka seperti itu? Kenapa nggak seperti itu programnya? Karena kan nabung emas 23 juta, mereka setahu saya per kilo itu 1.200 ya, seperti itu Bapak. Terima kasih. Sementara itu, salah satu peserta seminar yang juga seorang pemerhati lingkungan mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan dukungan sarana dan prasarana seperti yang dilakukan Coca-Cola. Menurutnya, anggaran untuk masalah sampah sangat minim, oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi untuk mengatasi hal tersebut. Jangan sampai karena kurangnya dukungan, semangat para pegiat dan pemerhati sampah akan hilang. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Roadtrack yang sudah berkolaborasi selama 2 tahun dalam hal pengumpulan sampah plastik. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih sama Pak Kepala Dinas yang sudah mensupport kami selama ini, akhirnya dalam pengelolaan bank sampah dan sekarang sudah naik jadi KSN. Nah, cuman dalam hal ini dalam perjalanan ke tahun keempat ini kami membutuhkan support dari produk penghasil sampah itu kayak Coca-Cola. Artinya kami butuh support CSR mungkin bantuan yang bisa memberikan kita lah di lapangan. Karena kalau masalah sampah kayaknya untuk anggaran minim sekali. Artinya itu kita yang artinya ketika kita ada semangat itu tidak ada support, semangatnya malah hilang. Artinya itu yang kita harapkan dari perusahaan-perusahaan besar. Artinya ketika kami sudah semangat support dan manajer. Nah, ya kita juga dari Bank Sampah mendapat terima kasih kepada Track ya. Artinya kita sudah bekerja sama yang MOU selama 2 tahun. Kemarin itu di komunitas kami mereka hadir di Lestari. Artinya menghadapi Lestari, anak-anak dari kami mengumpulkan sampah plastik. Tidak hanya dengan menggelar seminar, STI Satya Dharma Singaraja berkomitmen penuh mengimplementasikan konsep Trihita Karana dalam mewujudkan ekonomi sirkular. Sebelumnya, STI Satya Dharma Singaraja telah melaunching Eco Campus yang ditandai dengan penanaman pohon. Bali 1 mengabarkan.